Setelah itu selesai, bagus, kamu siapin judulnya dulu, kayak mana bagusnya, gitu kan? Kamu siapin judulnya. Oh iya Pak, saya keluarkan satu lembar kertas, yang satu lembar kertas itu isinya 10 contoh judul dari topik ini. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Saifullah di channel YouTube Lampung Cerdas. Saya pengen mengucapkan lagi-lagi terima kasih kepada kamu yang sudah support channel ini sehingga channel ini bisa tumbuh dan berkembang serta bisa memberikan banyak manfaat kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan video-video dari kami. Tepatnya, khususnya bagi kamu yang sudah subscribe channel ini. Dan saya juga mengucapkan bagi kamu yang baru pertama kali berkunjung ke channel YouTube ini, yuk silakan kamu subscribe channel YouTube ini dan tolong klik tanda notifikasinya supaya kamu bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami. Saya hitung dari 1 sampai 3, silakan pastikan kamu sudah subscribe channel YouTube ini. 1, 2, 3. Oke, kita mulai teman-teman semua. Jadi akhir-akhir ini di saat pandemi seperti ini gitu kan, banyak banget adik-adik kemudian teman-teman yang WhatsApp saya gitu, yang DM Instagram saya gitu, dan yang sharing langsung ke saya gitu kan. Mereka bertanya bagaimana solusi atau cara konkret supaya saya bisa segera lulus. Dalam konteks ini adalah saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan cepat. Saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan enjoy. Saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan fun gitu. Ini banyak banget pertanyaan seperti ini. Nah, di video ini saya insya Allah pengen sharing kepada teman-teman semua yang bertanya. Jadi nanti video ini akan saya share link YouTube-nya ke mereka yang udah sharing ke saya, yang sudah tanya ke saya gitu kan. Nah, jadi video ini murni saya buat berdasarkan pengalaman saya pribadi, bukan berdasarkan teori-teori orang di luar gitu kan. Nah, jadi ini benar-benar pengalaman pribadi saya. Sebelum saya menjelaskan step by stepnya, langkah-langkahnya, izinkan saya untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Jadi biar enak gitu kan. Jangan sampai teman-teman mengira saya udah menjelaskan tentang skripsi, tapi teman-teman malah beranggapan saya nggak kuliah gitu kan. Menjelaskan sesuatu yang tidak pernah dilakukan itu sesuatu yang bukan saya banget gitu kan. Jadi insya Allah setiap kata yang terucap, setiap video yang terupload itu benar-benar murni pengalaman dari diri saya pribadi atau pengalaman dari teman-teman yang ada di Lampung Cerdas ini gitu. Jadi saya dulu masuk kuliah itu tahun 2013, keterima di Unila, Universitas Lampung gitu kan. Jurusan ilmu pemerintahan, berarti masuknya ke fakultas FISIP gitu kan. Saya pertama kali masuk kampus kuliah ospek pada saat itu sekitar akhir bulan September 2013. Nah, di saat itulah saya menata pola hidup di kampus. Karena ya maklum lah, saya dari kampung gitu kan. Pendidikan orang tua yang biasa aja, kemudian kemampuan akademik saya juga biasa aja gitu kan. Nggak punya prestasi yang harus dan patut dibanggakan gitu kan. Atau mungkin malah lebih bodoh dibandingkan kamu yang sedang menonton video ini gitu kan. Tapi izinkan saya untuk sharing pengalaman saya selama saya di kampus teman-teman semua. Nggak heran memang, banyak di antara kawan-kawan saya di kampus atau yang seangkatan dengan saya di fakultas lain, di organisasi-organisasi kampus, organisasi-organisasi di luar kampus yang mereka satu angkatan dengan saya, per hari ini mereka belum wisuda. Mengapa? Saya tidak mau justifikasi sih mengapa mereka belum wisuda, mengapa mereka belum selesai skripsinya gitu. Tapi saya coba riset gitu dikit-dikit gitu kan. Beberapa teman-teman saya cek, saya sharing dengan mereka gitu kan. Dari hasil diskusi itu, dari hasil riset itu adalah saya menemukan beberapa tafsiran yang membuat tidak
wisuda cepat, membuat tidak lulus cepat, itu bisa jadi karena mereka nggak punya harapan. Ketika wisuda itu mau ngapain? Atau mereka nggak punya goal yang jelas mengapa mereka harus segera wisuda. Jadi harapannya nggak ada atau masih blur, kemudian goalsnya itu nggak spesifik. Jadi goalsnya itu umum aja, sehingga goalsnya ini, harapannya ini kalah dengan organisasi. Jadi banyak di antara teman-teman saya mengatasnamakan organisasi. Ya nyantai aja lah, saya sedang dapat amanah di organisasi B. Nyantai aja lah, saya sedang mau concern ke BCD gitu. Itu barangkali berdasarkan research ini sebenarnya itu alasan belaka, hanya menutup kekacauan pikiran yang sebenarnya nggak bisa menyelesaikan skripsi dengan cepat, dengan mudah, dengan enjoy. Ya itu berdasarkan riset saya dengan teman-teman sih. Jadi ketika kamu tergolong di bagian ini, ayo berarti berbenah. Tapi ketika kamu tidak termasuk dalam kategori ini, ya berarti kamu bukan dalam kategori yang ada pada riset kami, gitu kan? Nah jadi teman-teman semua, di awal saya kuliah dulu, saya selalu katakan dengan teman-teman saya, ayo kita buat plan, siapkan IPK terbaik kita. Mereka selalu katakan, oke, saya harus IPK 4,0, saya harus buat A, B, C, nilai saya harus tinggi segini. Saya sih nggak punya patokan, nilai tinggi itu harus 4.0, enggak juga gitu loh. Harus 4,0, enggak juga gitu loh. Tapi saya dulu cek di website, cek di kampus-kampus, cek di artikel-artikel, standar beasiswa S2 itu berapa nilainya. Dari banyak bahan yang saya terima, yang saya baca, yang saya lihat, yang saya dengar, ternyata untuk bisa dapat beasiswa, syarat masuk beasiswa S2 itu minimal IPK kita 3,50. Nah, maka di planning saya adalah target IPK saya 3,50. Pada akhirnya nanti minimal segitu. Jadi saya buat planning. Semester 1 saya buat grafik, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, semester 7. Saya buat grafik. Alhamdulillah itu grafik benar-benar sesuai seperti yang diplanningkan. Maka saya katakan apapun aktivitas ternyata harus ada planning yang matang. Sering saya katakan hati-hati di dalam perencanaan. Gagal di dalam perencanaan sama saja kita sedang merencanakan kegagalan. Oke, matangkan persiapan maka kita akan meraih masa depan yang cemerlang. Itu sering banget saya katakan kepada teman-teman semua. Nah jadi saya buat planning itu, alhamdulillah saya wisuda kalau nggak salah itu 3,2 tahun. Jadi 3 tahun 2 bulan saya kuliah dan saya bisa lulus dengan IPK yang minimal tadi. Jadi kalau IPK minimal saya itu 3,50, di planningnya alhamdulillah saya mendapatkan IPK 3,7 sekian kalau nggak salah, 75 apa 7 berapa gitu kalau nggak salah itu, karena saya udah lama banget nggak ngeliat apa namanya ijazah. Saya April 2017 selesai kuliah. Nah di selesai kuliah itu saya wisuda, ya udah ijazahnya nggak pernah saya lihat gitu kan. Nah ini teman-teman sekedar pengenalan awal. Jadi buat kamu yang mungkin nonton video ini tapi kamu baru mau kuliah atau kamu sebagai mahasiswa baru, siapkan planning dari pelajaran-pelajaran yang akan kamu gapai. Buat target berapa lama kamu harus kuliah, buat target berapa IPK terakhirmu, buat target berapa IPK semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5 hingga kamu wisuda. Itu dibuat dengan jelas. Lalu kamu imajinasikan itu dengan sejelas-jelasnya. Karena saya pernah baca buku, judulnya, nih bukunya saya bawa, Stop Belajar Kalau Kamu Pengen Jadi Pintar. Di buku ini saya banyak belajar, kemudian saya juga ngikut pelatihan-pelatihan. Saya ingat banget dari satu mentor saya bilang begini, kalau kamu punya impian, kalau kamu punya planning, tapi kamu tidak mampu mengimajinasikan planningmu, mengimajinasikan impianmu dengan jelas, dengan konkret, itu bahaya. Besar kemungkinan impian itu, planning itu nggak bakal berhasil. Maka
kamu masih ada waktu hari ini sebelum tiba di planning itu tercapai. Siapkan secara jelas imajinasinya, siapkan pula secara jelas, secara konkret planningnya, sehingga kita bisa sampai pada tujuan. Itu pesan pertama yang bisa saya sampaikan buat kamu yang mau kuliah, dan buat kamu yang mau sekarang jadi maba, dan buat kamu yang mau sukses. Karena ini teori, ini pengalaman saya terapkan di banyak hal, tentang kehidupan, tentang pendidikan, tentang keluarga, tentang masa depan. Jadi kamu juga bisa ikuti ini. Dan saya katakan, teman-teman, insya Allah setiap kata yang terucap, setiap video yang terupload ke channel YouTube ini, itu atas dasar kejadian yang ada pada diri kita sendiri, yang ada pada diri kami di Lampung Cerdas. Jadi video-video yang kami upload ini murni pengalaman kami gitu ya teman-teman semua. Nah, jadi kita masuk ke dalam bab pengalaman saya, dan insya Allah tahun 2013 saya masuk, tahun 2017 saya wisuda. Setelah 2017 saya wisuda, banyak teman-teman, banyak adik-adik tingkat yang tanya pola-polanya, lalu saya share ke mereka. Ada sekitar 20-an orang yang saya share informasi ini, dan mereka tinggal duplikasi aja gitu. Cara-cara ini, pola-pola ini, alhamdulillah, dari 20-an orang yang menduplikasinya dengan baik, dengan perfect, lebih dari 80% di antara mereka itu wisuda atau selesai skripsinya 3-5 bulan. Jadi mengerjakan dari awal sampai wisuda, sampai kompre. Kalau di kampus saya itu seminar terakhir, sidang terakhir itu kompre namanya. Itu cukup membutuhkan waktu 3-5 bulan. Gimana caranya? Oke, yang pertama, harus banyak-banyak cari informasi masalah apa yang sesuai dengan kamu. Gimana maksudnya? Ya, sering banget kamu, termasuk saya juga dulu gitu kan, pengen buat skripsi tapi bingung ngangkat topik apa, ngangkat tema tentang apa gitu kan. Sementara kalau diskusi dengan dosen, diskusi dengan senior, itu seakan-akan semua hal itu bisa diteliti. Tetapi saya katakan, boleh kamu ikuti saran itu, tapi lebih baiknya pengalaman saya dulu, saya kumpulkan seluruh masalah yang ada di sekitar saya, lalu saya cari materi yang itu saya banget. Saya cari satu materi yang sesuai dengan saya banget. Ya, materi itu nggak harus langsung satu pelajaran, satu mata kuliah full lo harus hatam, nggak juga. Tapi lu tahu ada satu case, ada satu metode, ada satu teori yang itu lu cinta banget. Ketika lu mengaplikasikan itu teori, itu lu penasaran terus, lu kejar terus sampai temu jawabannya. Kalau kamu sudah menemukan masalahnya, kamu sudah temukan teori yang itu mau kamu pakai, yang itu kamu suka banget, itu udah satu step lebih mudah. Maka kalau udah nih, kamu udah, saran saya sebelum kamu ketik gitu kan bab 1, bab 2, bab 3-nya, kamu sharing dulu ke dosenmu. Boleh kajur, boleh dosen pembimbing, belum ada ya dosen pembimbing, dosen akademik lah kira-kira gitu. Kamu sharing ke kajur, ke sekjur, ke dosen akademik, atau tanda kutip dulu saya punya beberapa dosen yang mereka itu hanya dosen biasa, tetapi saya sharing ke mereka. Pak, saya punya ide begini, nilai saya segini Pak, SKS-nya sudah segini, kira-kira saya udah bisa belum ya mengurus skripsi? Ternyata ada yang bilang oke, begini, ngasih ide. Nah, itu semua saya tangkap, lalu saya peras, saya ambil santan terbaiknya dari informasi itu, lalu itulah yang saya proses menjadi saya hari ini, gitu kan. Nah, jadi saya diskusi dengan mereka, saya terima semua masukan mereka. Setelah udah ada beberapa dosen, oke, kamu buat A1 dulu, A2 dulu, A3 dulu. Tapi dulu saya langsung buat. Yang penting saya udah sharing dengan dosen. Kenapa harus sharing dengan dosen? Supaya ketika kita buat bab 1 sampai bab 3 itu udah ada dosen loh yang tahu. Jadi dengan siapapun nanti kita menyerahkan ini draft, kita udah bisa enak. Kita bisa jual nama. Sebagai contoh dulu,
saya diskusi dengan salah satu dosen. Lalu saya terima semua masukan itu dosen, saya buat bab 1 sampai bab 3. Bab 1 sampai bab 3 ini saya buat, lalu saya berangkat ke kampus, saya sharing, niatnya jangan bimbingan dulu, tapi niatnya sharing dulu. Niat saya sharing ke Kajur. Nah, dulu saya sharingnya ke Kajur. Kajur itu kepala jurusan ya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu Kajur itu apa, Kajur itu kepala jurusan, atau buat beberapa teman-teman di fakultas atau di jurusan itu kepala prodi lah kira-kira gitu. Saya sharing, Pak, saya boleh sharing beberapa hal ke Bapak tentang akademik saya gitu kan. Jadi saya disambutnya dengan ramah, dengan senyuman, membuat saya energi itu makin besar gitu kan. Jadi saya sharing, Pak, beberapa waktu yang lalu saya pernah sharing juga ke dosen A gitu kan. Saya pengen mulai mengurus skripsi. Lalu kita udah sharing banyak dengan, saya udah sharing banyak dengan dosen ini, dia ngasih masukan ini, dan ini saya buat, Pak gitu. Dan alhamdulillah temanya ini. Jadi draft kita jangan dulu ditunjuk dulu, simpan dulu di tas. Draftnya ini kita simpan di tas, lalu kita sharing aja biasa lah gitu. Nah, alhamdulillah masalahnya udah temu, Pak. Jadi masalahnya ini, kenapa saya harus ngangkat ini? Jadi berikan alasan-alasan kenapa kita harus ngangkat ini topik. Karena biasanya dosen-dosen pasti tanya, baik udah di dalam skripsi maupun masih mau buat gitu, ngajuin judul gitu kan. Jadi ringkasan-ringkasan, topik-topik, sehingga ketika ditanya apa alasan kita ngangkat topik ini, kita udah tahu jawabannya apa. Sebelum ditanya, kita udah sampaikan kepada Kajur tadi. Saya sampaikan, pengalaman saya sampaikan. Pak, kami udah temu topiknya ini, Pak. Nah, kenapa mengangkat topik ini? Karena topik ini masih relevan untuk diangkat dan ada kejanggalan dari peristiwa ini, Pak. Nah, Saiful pengen ngangkat berdasarkan teori ini, ada unsur kepentingan ini misalkan. Nah, itu salah satu alasan terkuatnya, Pak gitu. Nah, ini juga gitu kan. Ini juga didukung dari hasil mini riset saya ke lingkungan tersebut. Saya tanya-tanya beberapa warganya, oh ternyata benar ada unsur ini. Nah, menurut Bapak gimana? Setelah itu selesai, oh bagus, kamu siapin judulnya dulu, kayak mana bagusnya, gitu kan? Kamu siapin judulnya. Oh iya Pak, saya keluarkan satu lembar kertas, yang satu lembar kertas itu isinya 10 contoh judul dari topik ini. Saya kumpul. Ini Pak, kemarin juga pas habis diskusi dengan dosen ini, saya pulang, saya buat beberapa judul Pak. Nah ini Pak kira-kira judul. Nah menurut Bapak, yang sesuai itu yang mana? Ini Kajur saya langsung kasih 3 judul yang direkomendasi dia. Ini bagus, ini bagus, ini bagus. Oke Pak, kalau begitu judul yang ini kebetulan udah saya buatkan Pak proposalnya. Saya keluarin lagi. Ini Pak, ini mohon Bapak baca, barangkali Saiful minta masukan Pak. Dibaca dia sekilas, ya gaya dosen lah gitu kan. Baca tengahnya, balik lagi dia ke awal, kemudian ke akhir, terus dia punya catatan. Oke, ini udah bagus full, cuman ada beberapa hal yang mungkin perlu kamu revisi. 1, 2, 3, 4 dibuat di catatan. Dari satu peristiwa ini saya pulang, judul udah dapat, bab 1 sampai 3 sudah saya buat, sudah dikoreksi sama Kajur. Dosen A sama Kajur ini bisa menjadi lompatan cepat, sehingga saya pulang saya revisi. Setelah itu teman-teman semua, setelah selesai gitu kan, saya revisi. Misalkan hari Senin saya datang ke Kajur tadi ya, udah sharing banyak. Hari Selasa saya nggak datang. Hari Rabu saya datang lagi ke Kajur. Pak, ini mohon maaf Pak, saya full mau sharing lagi gitu. Oh silakan full, datang. Saya ingat banget pada saat itu dosen saya ini, Kajur ini masih dalam keadaan makan siang. Terus dia bilang, full nggak apa-apa ya ngobrol Bapak sambil makan, kamu jelasin nggak apa-apa. Oh siap. Saya jelasin, dia sambil makan. Dia tertarik teman-teman semua. Saya jelasin. Terus apa dia bilang? Oke, ini udah bagus full. Nggak dibaca sama dia, saya cuma ngejelasin gitu aja. Terus oke, judul ini bisa kamu tetapin. Tapi nggak bisa langsung ini, kata dia. Nggak bisa langsung draft ini, kata dia kayak gitu. Tapi kamu harus melakukan prosedurnya dulu. Apa Pak prosedurnya? Kamu buat dulu A1, A2, A3. Dia bilang kayak gitu. Oke. Saya baca,
A1 itu apa aja, A2 itu apa aja, A3 itu apa aja. Ternyata A1, A2, A3 itu semuanya ada di bab 1 sampai bab 3 ini. Oke, kalau kayak gitu Pak, saya izin nanti saya insya Allah dan secara cepat nanti saya pulang ke sini lagi. Sekitar jam 10 saya datang ke dosen, jam setengah 3 saya lihat dia belum pulang, saya datang lagi. Pak, minta arahan Pak, ini A1, A2, A3 nya udah selesai. Jadi kenapa bisa cepat? Ya kan gampang dan dia juga paham. Ternyata A1 tinggal copy aja latar belakang dan lain sebagainya gitu kan. A2 tinggal copy aja, A3 tinggal copy aja, staples, udah selesai. Terus dia tanya, ngobrol, oke bagus, ini bagus, sip kata dia. Kamu mau siapa pembimbingnya? Siapa kira-kira? Dulu saya ditunjukkan si A. Saya tahu dosen A ini terlalu killer, terlalu disiplin, terlalu cerewet. Saya tipikal orang yang nggak terlalu suka dengan pola-pola seperti ini. Saya bilang, Pak Saiful kurang cocok loh Pak, kalau begini. Saiful udah coba sharing dulu ke sini, karena memang Saiful tahu topik ini pasti ke sini. Tapi Saiful udah coba sharing ke sini, tapi kurang ngena Pak, kurang dapat feel-nya Saiful gitu. Jadi kamu maunya siapa? Kira-kira kalau Bapak bisa nggak? Gitu. Ya sudah, dia tanda tangan itu berkas saya, pembimbing saya adalah Kajur pada saat itu. Selesai. Oke, selesai itu kita istirahat dulu. Minggu besoknya kita bimbingan. Oke, mungkin teman-teman bilang ya beruntungnya Kak Saiful, beruntungnya kamu karena Kajur itu ya langsung dosen pembimbingmu gitu. Tapi adik-adik tingkat saya yang saya sharingkan tentang ini beda-beda. Bahkan ada yang dua itunya dosen pembimbingnya, dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2. Tapi fasenya sama, duplikasinya sama, dia berhasil juga gitu. Dalam waktu 4-5 bulan dia wisuda gitu. Artinya ini pengalaman saya yang sudah diduplikasi oleh beberapa orang dan ini berhasil gitu kan. Minggu besoknya saya bawa A4, kemudian saya bawa juga draft gitu. Pak izin mau bimbingan. Oke, silakan taruh ke situ gitu. Ketika ditaruh, kebanyakan mahasiswa itu cuman bilang, siap Pak, makasih Pak. Tapi saya enggak, saya taruh, setelahnya saya bilang, makasih Pak ya sebelumnya. Oh iya, oh iya Pak, kata saya langsung nyaut gitu. Oh iya Pak, kira-kira diambil kapan? Secepatnya. Besok berarti bisa ya Pak gitu. Saya buat kayak gitu. Jadi dengan dosen, meskipun dosennya tegang, banyak orang yang bilang ini Kajur tegang banget, pemarah gitu kan. Tapi bagi saya ini Kajur humor juga gitu loh. Ini Kajur baik banget bagi saya gitu. Kenapa? Karena feel-nya kita udah dapat. Nah, membangun feel itu yang nanti di video selanjutnya nanti kita bahas teman-teman semua. Setelah itu udah selesai, besok sore saya ambil. Banyak banget revisian teman-teman semua, banyak banget revisian. Kemudian besoknya nggak saya datengin dia. Lusa baru saya datengin. Udah zuhur gitu kan, baru saya datengin, saya jelasin tentang semua yang dia pengen revisi gitu, hingga akhirnya oke, selesai. Tetap aja ketika diserahkan berkasnya lagi ke saya besok sorenya lagi, waduh kata dia, ini ada yang kurang full, revisi lagi gitu kan. Nah kemudian udah 2 kali kan bimbingan saya, besoknya lagi, besoknya lagi saya datengin lagi, dia nggak ada, tapi saya taruh, saya WhatsApp dia, Pak mohon izin draft Saiful taruh di meja Bapak, mohon dikoreksi Pak, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu kerja Bapak. Jadi saya taruh, tiba-tiba dia bales, itu udah Bapak koreksi bisa diambil. Ketika diambil itu teman-teman semua, masih ada aja yang dicoret-coret sama dia. Entah teknik penulisan lah, entah konsepnya, entah teorinya yang kurang, pokoknya banyak banget. Tapi enjoy aja, anggaplah dia bapak kita yang pengen terbaik dengan kita, yang pengen melihat anaknya, mahasiswanya itu menjadi keren lah, menjadi terbaik lah kira-kira gitu. Besoknya saya revisi. Biasanya pertemuan keempat, biasanya itu ditaruh draftnya, dia bilang karena kebetulan mungkin senggang juga waktunya. Jadi sarannya juga saya ke teman-teman adalah cari waktu senggangnya dosen. Ya mungkin dosen nggak pernah senggang, tapi cari happy-nya dosen. Jadi kalau dosen kamu itu nggak pernah senggang waktunya, nggak pernah santai gitu, cari momen di mana dia happy.
Jadi ada dosen itu stres gitu kan, ada dosen itu yang happy gitu momen-momennya. Karena nggak semua manusia setiap waktunya happy, dan nggak juga setiap manusia setiap waktunya itu pening, penat, stres, nggak juga kan. Jadi kita pintar-pintar aja lihat raut wajahnya, cara komunikasinya gitu. Tiba-tiba di pertemuan keempat ini dia bilang, oh tunggu aja Bol, nanti langsung kita langsung kita ngobrol gitu kan. Nah setelah itu dibahas gitu kan, setelah kita cek sama dosen, dia langsung bilang, oke, udah cukup ini Pul, bisa nanti disempurnakan habis seminar. Jadi kamu udah bisa seminar. Seneng banget dong saya mendapatkan statement itu dari dosen gitu kan. Terus langkahnya gimana? Ya saya memang bener-bener nggak tahu gitu kan. Langkahnya gimana Pak selanjutnya? Terus dia bilang, ya kamu temuin ibu ini tuh sekretaris dia. Kamu tanya cara-cara kalau mau mengajukan seminar. Oh ternyata harus buat ini, izin dengan ini, izin gedung dan sebagainya. Saya lakukan itu selesai, dan ingat banget saya, hari Jumat jam 9 ada waktu kosong ruangannya, saya bisa seminar di situ. Oke? Dan seminar saya kembali ke bapaknya, terus kata bapaknya, kata pembimbing saya tadi, kamu mau siapa pembahasnya? Terserah bapak aja lah yang kira-kira enak dan paham dengan kita. Kalau bapak ini, oh siapa? Gak apa-apa. Saya dikasih dengan dosen, ternyata itu dosen adalah pembina organisasi saya di kampus. Saya sering komunikasi dengan dia juga udah paham dengan saya, dan untuk menjalin feel-nya itu udah agak enak lah kira-kira gitu. Oke sip, sip. Tibalah step pertama saya selesai teman-teman semua. Kalau mau dihitung-hitung, total sekitar 2 minggu. Plus pertama kali sharing dengan dosen yang biasa tadi ini, ya 3 minggu lah saya seminar usul. Ketika udah seminar usul, revisi, dan revisinya udah selesai gitu kan, ada di mana momen itu yang membuat kita penat, membuat kita galau, membuat kita males, membuat kita nggak mau ngapa-ngapain, yaitu penelitian. Saya sempat terhambat hampir 1 bulan. Saya tidak melakukan skripsi, ditambah lagi saya dulu aktivitasnya lumayan gitu kan, ngisi seminar di sekolah-sekolah, ngisi seminar di fakultas-fakultas, ngisi seminar di kampus-kampus, dan dulu tahun 2017 awal itu atau 2016 akhir itu sudah ada beberapa perusahaan ya kita isi lah gitu kan, karena saya udah ada Lampung Cerdas. Jadi Lampung Cerdas itu hadir bulan April tahun 2014. Nah maka doakan kami, doakan saya, mudah-mudahan terus bisa tumbuh, bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi semua orang yang ada di garis, yang ada di persinggungan, yang ada di kehidupan kami gitu ya teman-teman semua. Ya itu fasenya. Saya libur hampir 1 bulan pada saat itu, ya sekitar 27 hari lah saya libur. Habisnya saya sadar saya harus selesai. Kenapa saya segera tersadar? Karena saya ingat saya punya hope, saya punya goal, saya punya planning. Yang ini semua masuk ke dalam pikiran bawah sadar saya, masuk ke dalam perasaan saya, dan saya katakan saya harus segera selesai. Saya pulang ke kampung, ke tempat penelitian saya gitu kan. Saya kira birokrasinya bakal ribet gitu kan. Ternyata enggak. Saya urus persyaratan-persyaratan untuk saya bisa riset gitu kan. Kemudian saya datang itu ke kampung karena mendengar kata senior-senior, wah penelitian itu ribet dan lain sebagainya. Ternyata enggak. Prediksi saya 5 hari risetnya, wawancara, observasi, dan lain sebagainya itu saya kira bakal 5 sampai seminggu. Ternyata enggak. Membutuhkan waktu 3 hari semuanya selesai. Dan itu dipermudah. Ketika itu semua selesai, kejenuhan kedua adalah mengolah data hasil penelitian ini. Itu paling jenuh. Tapi lagi-lagi saya ingat harapannya, saya ingat goalsnya, saya ingat planning saya dulu. Saya harus segera selesai, itu saya kerjakan. Lalu saya bimbingan ke dosen pembimbing lagi. Dosen revisi lagi. Saya revisi, bahkan revisi ini saya diharuskan pulang lagi ke tempat penelitian untuk wawancara lagi dalam skema yang begini, pola yang begini gitu kan. Tapi saya lakukan itu. Saya revisi, saya datang lagi. Saya bimbingan, dicoret-coret lagi. Oke, baik. Saya banyak diskusi tentang
hal yang ada di topik ini tapi yang belum saya masukkan ke dalam skripsi ini gitu kan, disaut dengan positif oleh dosen itu. Oke, baik, besok saya nggak datang tapi saya kerjain gitu kan, di sela-sela organisasi, di sela-sela aktivitas, di sela-sela jam belajar gitu kan, saya revisi gitu kan. Setelahnya besoknya saya datang lagi ke kampus. Setelah saya datang lagi ke kampus, teman-teman semua direvisi, revisi, habis itu udah semakin sedikit yang perlu direvisi. Karena itu masih pagi, siangnya saya tanya ke dosennya, Pak, kira-kira Bapak pulang jam berapa, Pak? Dia bilang, ya Bapak kayaknya pulang jam 5, masih ada beberapa hal yang harus Bapak urus. Pak, kira-kira kalau habis asar saya bimbingan untuk menyelesaikan permasalahan ini, revisi yang ini, bisa nggak Pak? Insya Allah bisa, datang aja, tapi Bapak nggak janji ya. Jadi asar saya sudah di kampus gitu kan, sholat di musola kampus, kemudian saya setelah asar langsung datang di ruangannya itu, saya tunggu di dalamnya, saya lewat aja, saya nggak ngetok pintu, saya takut dia marah gitu kan. Saya seliweran aja di depan pintunya, tiba-tiba dia buka pintu, Pul, udah selesai, sudah, ayo masuk. Lalu direvisi dan clear, 3 kali revisi, terus kata dia, oke, baik, kamu bisa ngurus untuk seminar hasil. Saya urus seminar hasil, teman-teman semua, selesai tepat pada saat itu, kalau nggak salah hari Rabu jam 2 siang saya seminar hasil. Setelah itu selesai revisi, besoknya saya istirahat dulu gitu kan. 3 hari setelahnya saya revisi, saya temuin dosen pembahas saya langsung di ACC. Kemudian saya datang ke dosen pembimbing, oke cukup, yang penting dosen pembahas udah oke, lanjut. Nah, kamu harus lakukan ini supaya kamu bisa segera kompre. Saya lakukan itu semua, pokoknya bimbingan hari ini, besok libur. Saya datang lagi lusanya. Kemudian besoknya saya libur, saya revisi, lusanya saya datang lagi. Hari Rabu saya seminar hasil, hari Jumat besoknya, jadi Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya kompre, teman-teman semua. Dan alhamdulillah dalam waktu yang singkat itu, perjalanan yang singkat ini saya ceritakan kepada kamu. Semoga kamu bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil intisari, bisa mengambil makna, sehingga kamu bisa duplikasi cara-cara saya ini, sehingga kamu bisa segera lulus dengan cepat, dengan mudah, dengan asik, dengan enjoy. Habis kompre itu harus juga kamu yang namanya daftar ke universitas, daftar ke fakultas, daftar ke jurusan, daftar ke perpustakaan gitu kan, dan banyak pola-pola yang lain gitu kan yang harus kamu lalui. Lalu kamu tahu, alhamdulillah tepat saya bisa selesai wisuda di angka ya sekitar 3,2 atau 3,3 tahun lah saya wisuda. Nah, itu mungkin sharing tentang trik supaya kamu yang hari ini masih bingung skripsi nggak selesai atau masih bingung mau mulai bahas skripsi dari mana, kamu bisa mulai dari cara saya dan dari cara teman-teman yang udah menduplikasi cara ini, dan insya Allah kamu akan menjadi bukti selanjutnya bahwa cukup 3-5 bulan kamu bisa menyelesaikan kuliahmu, menyelesaikan skripsimu, menyelesaikan tesismu. Karena ada beberapa kakak tingkat yang melakukan duplikasi tentang pola ini, cukup 3 bulan tesisnya selesai. Dan mudah-mudahan kemudahan itu, kelancaran itu ada juga di kamu. Dan saya selalu berdoa mudah-mudahan setiap keluarga besar di channel YouTube ini yang menonton setiap video demi video yang kami upload itu bisa dimurahkan rezekinya, dilapangkan waktunya, diberikan kebahagiaan, diberikan pikiran, hati yang selalu positif. Mungkin itu yang bisa saya sharing. Banyak kekurangan mungkin, tapi nggak perlu teman-teman ambil kekurangan. Tapi ada sedikit kebaikan, silahkan amalkan sedikit kebaikan itu, mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan bagi saya juga. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah setia menonton channel YouTube ini, menonton video demi videonya. Saya ucapkan terima kasih, salam bahagia.